Well, we will start this material by answering these questions. Kita mulai saja dari menjawab 3 pertanyaan berikut. What is the direct speech? Apa itu direct speech? What is indirect speech? And what are the types? Nah, dalam materi kita kali ini, kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan direct speech, indirect speech, dan model-modelnya. Nah, direct speech itu atau kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh si pembicara kepada orang yang dituju. Nah, ciri-cirinya biasanya kalimat langsung ini menggunakan tanda petik. Sementara untuk indirect speech atau kalimat tidak langsung, itu adalah kalimat yang berupa laporan atau kalimat yang dilaporkan seseorang atas pembicaraannya dengan orang lain kepada orang tertentu. Nah, dalam kalimat tidak langsung kita tidak akan menemukan tanda petik tadi. Nah, berikutnya yang menjadi types atau tipe-tipe dari kalimat langsung itu kita akan lihat dan bahas satu persatu. In English, there are 3 types changing direct into indirect speech. Ada model 3 ya dalam mengubah kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Let's see the first. Yang pertama, it is called imperative atau request, perintah atau permintaan. The second one, declarative atau statement, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pernyataan. And the last, yang terakhir, yaitu interrogative atau questions. Dalam bahasa Indonesia diartikan kalimat pertanyaan. Nah, you have to remember, Anda perlu ingat, for the last type, untuk tipe yang ketiga interrogative, it is divided into types, dibagi dalam 2 tipe lagi. The first is starting by WH question, dimulai dengan kalimat tanya, and then starting by auxiliary verbs. Kita akan lihat nanti dalam contohnya. Oke, kita lanjut. Untuk mengubah kalimat langsung berubah menjadi kalimat tidak langsung, you have to remember, Anda harus ingat ada itu perubahan dalam tenses. Ya, ada perubahan dalam tenses. Nah, let's see the list. Kita lihat dulu daftar ini. Jika kalimat langsungnya dalam tenses present tense, of course, the indirect speech must be past tense. Nah, itu dia ya, jangan terbalik. Ini sudah jadi formula, pattern, pola. Nah, so if the direct speech in the form of present continuous, so indirect speech must be past continuous. Present future become past future. Present perfect become past perfect. And past tense become past perfect. And the other tenses, dan juga tenses-tenses yang lain ya. Oke, selain perubahan dalam tenses, of course, there are the other changing. Ada juga perubahan-perubahan yang lain, yaitu yang berubah adalah perubahan adverb of time. Perubahan dalam keterangan waktu. Dalam kalimat langsung atau dalam indirect speech, dia akan memakai now. Nanti dalam indirect speech berubah jadi then. Today becomes the day. Tomorrow becomes the following day or the next day. Yesterday or ago becomes the day before. Last Sunday become the Sunday before. 5 years ago, ya contoh ini penggunaan kata ego tadi. 5 years ago becomes 5 years before. And next 2 weeks, ya 2 minggu ke depan becomes the next 2 weeks. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan keterangan waktu. Nah, beside the adverb of time, selain keterangan waktu, there is also changing in adverb of place. Ada juga perubahan dalam keterangan tempat. Let's see, if in direct speech use here, kalau dalam kalimat langsung dia menggunakan here, maka for indirect speech must be changed into there. Here becomes there, this become that, this become those. And the changing on auxiliary verbs. Kita akan lihat juga perubahan dalam auxiliary. Nah, exactly this is related to the changing of tenses. Ini juga sangat berhubungan dengan
perubahan dalam tenses tadi, karena ya auxiliary ini bakal muncul juga pada perubahan tenses ya, karena tenses sudah ada formulanya, dominannya juga mereka menampilkan auxiliary verbs. Well, beside the changing on auxiliary verbs ya, we can find the other changing on pronoun, kata ganti orang. Nah, dalam direct speech ya, we use I ya, kita pakai nanti subject I. It must be changed into he or she, akan berubah jadi he atau she tergantung I-nya itu, sayanya itu apakah laki-laki atau perempuan. And we becomes they. You becomes me or she or he and or they. And my become his or her. Our become his, her, my, his, her, their. Nah, jika Anda bingung, ya mungkin sebagian dari kamu bingung, nanti you will see it in the sample. Akan lebih gampang ketika kita membahas contoh soalnya. Well, now we directly go to the sample. Kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama tadi, tipe yang pertama yaitu imperative atau request. Nah, imperative atau request, perintah atau permintaan, ini modelnya nanti ada kalimat yang berbentuk positif. Kalimat positif ada yang berbentuk kalimat negatif. Nah, kita lihat contoh yang pertama jika dia memakai kalimat positif. Nah, Mr. James asked me, open the window please. Perhatikan ini kalimat langsung dipakai tanda petik. Oke, seperti yang tadi ciri-ciri saya sebut. Oke, Mr. James ask me, open the window. Ini perintah. Ingat, perintah itu memakai bare infinitive. Verba pertama tanpa to, ya. Pak James menyuruh saya bukakan pintunya. Ya. Kemudian untuk indirect speech, dia akan berubah menjadi, kalau dia kalimat positif tadi, berubah menjadi to infinitive. Kita lihat. Mr. James asked me to open the window. Pak James menyuruh saya untuk membuka jendela. Oke, paham? Oke, berikutnya kita kasih contoh yang kedua untuk lebih paham. Untuk kalimat langsungnya, Lisa said to me, please don't bring my bag to the car. Lihat, yang saya garis bawahi di sini my. Ya, tadi ada perubahan kata ganti orang, my, milik saya, my bag. Nah, bagaimana tadi my itu berubah menjadi her atau his, tergantung si subjek. Kita lihat Lisa adalah perempuan, maka kepemilikan untuk Lisa perempuan adalah her. Nah, kita lihat dalam kalimat tidak langsung. Lisa said to me not to bring her bag to the car. Oke. Lisa mengatakan pada saya untuk tidak membawakan tasnya ke mobil itu. Oke? I believe you understand this. Saya yakin kalian bisa memahaminya. Oke, now let's move to the second type. Kita lihat model indirect speech dalam statement atau pernyataan. Nah, lihat number 1. John said, I am the most handsome boy in this class. Oke, ini kalau saya tanya untuk soal nomor 1, contoh nomor 1, ini tensesnya adalah apa? Ada yang tahu? Tensesnya adalah present tense. Present tense akan berubah menjadi past tense. Nah, kita teliti, I am the most handsome boy in this class. Lihat kata am, auxiliary. Kemudian this itulah adverb of place, penunjuk tempat. Maka nanti perubahan to be am harus berubah menjadi to be dalam past, yaitu am berubah jadi was, this berubah jadi that. Nah, perubahannya bagaimana? John said that he. Ini tadi dia I ya, si John yang mengatakan, berubah jadi he. John said that he was the most handsome boy in that class. Si John berkata bahwa dia adalah cowok terganteng di kelasnya. Oke, understand?
Let's see the second sample. Lihat contoh yang kedua. Dalam kalimat langsung direct speech, Janet said, I forget to bring my dictionary. Oke, ini tetap menggunakan tenses present tense karena ini verba pertama ya. Si Janet berkata, saya lupa membawa kamus saya. Siapa yang lupa membawa kamusnya? Ya Janet. Maka Janet, dia adalah perempuan, berubah menjadi she. Kita lihat, Janet said that she forgot to bring her dictionary. Si Janet berkata bahwa dia lupa membawa kamusnya. Oke, my berubah menjadi her. Dilihat tadi perubahan dalam pronoun, kata ganti orang. Oke, that's it about the using of statement. Itulah penggunaan statement dalam indirect speech. Now move to the third type. Untuk tipe yang ketiga yaitu interrogative, kalimat tanya. Nah, as I told you before, seperti yang tadi saya bilang, there are two types, ada dua modelnya, yaitu the first, starting with a question word, dimulai dengan kata tanya. Ya, kata tanya dalam bahasa Inggris such what, who, where, why, when, and how. Okay, let's see number one. Lihat nomor 1. Maria said to Putri, what are you doing there? Let's see the tenses. Lihat perubahan tenses nanti ya. Maka teliti dulu tensesnya. Are, ya, kemudian verb in. Oke. Ini menunjukkan tensesnya adalah present continuous. Oke, present continuous must be changed into past continuous. Rumus dari past continuous adalah subject plus to be, was, were, followed by verb in. Nah, maka perubahannya menjadi Maria said to Putri what she was doing there. Maria berkata kepada si Putri apa yang dia lakukan di sana. Oke, now move to the second sample. Kartika said to Stefanus, who answered the phone 5 minutes ago? Si Kartika berkata sama Stefanus, siapa yang menjawab telepon 5 menit yang lalu? Nah, exactly, firstly you have to identify the tense. Pastikan dulu kamu paham atau bisa mengidentifikasi jenis tenses dalam kalimat langsung. Nah, perhatikan di sini answer, itulah verb to. Ada juga kata ago, penanda kata keterangan waktu untuk past tense. So, you must assure yourself, pastikan Anda yakin bahwa ini tensesnya adalah simple past tense. Nah, simple past tense must be changed into past perfect. Past perfect itulah subject plus had plus verb 3. Maka, lihat perubahannya dalam kalimat indirect speech. Kartika said to Stefanus, who had answered the phone 5 minutes before. Ya, ago berubah jadi before. Si Kartika berkata kepada Stefanus, siapakah yang telah menjawab telepon itu 5 menit yang lalu, 5 menit sebelumnya. Nah, that's it. Oke, itu adalah penggunaan kalimat interrogatif dengan diawali kalimat, well, ini adalah contoh penggunaan kalimat interrogatif, yaitu starting with a question word yang dimulai dengan kata tanya. Now, let's see the second type of interrogative. Contoh model yang kedua dari interrogatif yaitu starting with auxiliary verb. Dimulai dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke, number one, Dio told Demi. Si Dio bertanya, ya. Well, now we will discuss the interrogative form starting with auxiliary verbs yang dimulai dengan kata kerja bantu atau auxiliary. Number one, Dio told Demi, will you be my girlfriend? Okay, you have to identify the tense. Kenali dulu tensesnya. Ada kata will, kemudian ada verb one. Okay, will plus verb one, ya, so the tense must be present future. Present future must be changed into
past future, yaitu would plus verb one. Nah, kita lihat pengertiannya. Dio berkata kepada Demi, "Will you be my girlfriend?" Maukah kamu menjadi pacar saya? Oke, ingat, if the interrogative start by auxiliary verb, kalau kalimat interrogatifnya dimulai dengan kata kerja bantu, nanti untuk kalimat interrogatif akan muncul kata if atau whether. If, ya, you may choose one of them. Pilih salah satu, if or whether. So, if atau whether di sini artinya apakah. Oke, kita lihat. Si Dio berkata kepada Demi, apakah? Dia menunjukkan si Demi, ya. Dia, apakah si Demi mau menjadi pacarnya? Pacarnya siapa? Dio. Oke. Let's see the second sample. Aki asked Angel, "Do I have to crack my chest to show how I love you?" Oke. Dikatakan di sini, do I have to? Apakah saya harus membelah dadaku untuk menunjukkan betapa saya mencintaimu? Oke, ada kata have to. Kemudian have to ini adalah auxiliary, ya, dari have berubah menjadi had. My berubah jadi his. Oke, di sini I berubah jadi he, menunjukkan si Aki. Kita lihat. Aki asked Angel whether atau if he had to crack his chest to show how he loves her. Nah, si Aki berkata kepada Angel, apakah dia harus membelah dadanya untuk menunjukkan betapa dia mencintainya. Siapanya? Yaitu Angel. Okay, I hope my explanation is easy for you to understand and to know that you understand it. Sambil kita melihat bagaimana kamu memahaminya, let's see these exercises. Kita lihat latihannya. Change the following sentences into indirect speech. Number 1. Eat more fruit and vegetables, the doctor said. Makanlah buah dan banyak sayuran, kata dokter. Nah, who knows the answer? Siapa yang dapat jawabannya? Oke, C. Itu dia jawabannya. Okay, now let's see the second exercise. Jack told me I saw James at the party a few months ago and he seemed fine. Who knows the answer? Can you? Well, okay, this is the answer. Yes, I have shown you the exercise in essay test. Tadi saya sudah kasih soal dalam bentuk essay. Now let's see multiple choice. Number 1. My family advised me blah 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 in early ages. Nah, di sini Anda harus mengenali dulu ini model tipe yang mana. Tipe yang imperatif, tipe statement, atau tipe interrogatif. And then, kamu harus bisa mengidentifikasi juga kalimatnya ini sekarang yang mau dilengkapi ini, apakah itu bentuk kalimat direct speech ataupun indirect speech. Okay, my family advised me blah 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 in early ages. Let's see the option, lihat optionnya. Okay, can you guess it? Bisa dapat jawabannya? Well, iya, jawabannya adalah E, not to get married. Model dari kalimat ini adalah kalimat tidak langsung dalam bentuk imperatif, yaitu yang diharapkan adalah bentuk kalimat negatif. Keluarga saya meminta saya untuk tidak menikah pada usia dini. Ya, oke. The last exercise. My friend said to me, "Can I find you a hotel?" Means blah blah blah.
Now, let's see the option. Lihat opsinya. As I told you, firstly identify the types. Kenali dulu model tipenya. Apakah itu imperatif, statement, or interrogative? Apakah dia direct speech or indirect speech? Ya. Identify the tense. Kenali juga tensesnya. Can you guess? You got it? Yes, the answer is D. My friend asked me whether he could help me to find a hotel. Inilah model interrogatif yang dimulai dengan auxiliary, maka akan muncul nanti kata whether atau if. Perubahannya can I find, yaitu present tense berubah jadi past tense. He could have. Yep. Oke, that's nanti kata whether atau if. Perubahannya can I find, yaitu present tense berubah jadi past tense. He could have. Yep. Okay, that's all. I hope that my explanation will really benefit for you.